Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke materi dimensi 3, yaitu tentang jarak ya. Masih bersama Mr. Ahmed. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang masih berada di channel saya. Oke, kita langsung saja kita melakukan pembahasan dengan dimensi 3. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena suasana badan lagi tidak fit, tapi saya coba buat video untuk anak-anakku sekalian. Oke. Kata konsepnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kita jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Jadi kita punya ada 6 step ya. Nah, yang kita bahas untuk kali ini kita coba titik ke titik dulu. Jarak titik ke titik yaitu dari dua buah titik, di mana kita ambil contohnya adalah titik A, oke, dan titik B. Nah, di sini ada jaraknya ya. Oke. Peragaan ini menunjukkan dari jarak dari A ke B ya, dan panjang ruas yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, biasanya kalau menggunakan koordinat, nah kalau dulu kita waktu SMP, nah jadi sekalian kalau SMP, kalau ada jarak koordinat, nah ini kan artinya ada X1, ada Y1, kemudian di sini ada X2, ada Y2. Nah, jarak dua titik di sini juga bisa dihubungkan dengan cara menggunakan Pitagoras biasanya, yaitu dengan cara X2 dikurangi dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, tapi bukan ini yang dimaksud nanti jaraknya, tapi benar-benar jarak dari suatu bangun di tiga dimensi. Kita coba di bangun di sini, kita anggap halaman ke berapa ini? 1, 2, halaman keempat ya. Di halaman keempat kita coba di halaman yang tidak saya buatkan. Di sini menampilkan ada sebuah kubus, di mana kubusnya diberi nama kubus ABCD EFGH. Nah, jadi bangunnya bangun kubus, bangun ruang kubus, tapi kalau dibuat nama namanya kubus ABCD EFGH. Di mana A ke B itu disebut juga rusuk. Nah, jadi di rusuk. Oke, kemudian A ke E pun juga disebut rusuk. Jadi yang disebut rusuk itu adalah untuk semua panjang masing-masing kerangka dari kubus tersebut, yaitu AB, kemudian AD, kemudian AE. Nah, itu dari A saja kita sudah ada AB, AD, AE. Nah, kemudian kalau jadi dibalik sama saja berarti ya. Kalau misalkan saya mulai dari B, berarti kan ada BC, kemudian ada B ke F. Nah, kalau B ke A dengan A ke B sama, jadi tidak disebut berulang. Jadi A ke B dan B ke A sama jaraknya. Itu ya rusuk itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada jarak titik lagi. Jadi A ke B itu akan panjangnya rusuknya 6. Maka B ke C pun juga 6. Kemudian C ke G pun juga 6. Nah, berarti G ke H ya juga 6 sama. Cuman yang dipermasalahkan di sini adalah tentukan jarak titik A ke C. Nah, A ke C. A ke C di sini adalah diagonal sisi atau disebut juga diagonal bidang. Jadi kalau misalkan digambarkan, kita ambil ke slide berikutnya. Nah, di sini perhatikan segitiga ABCD dan siku-siku di B. Nah, ini bentuknya kan seperti ini. Nah, awalnya kalau itu saya buat sebuah gambar, nah, kita ambil bagian bawahnya, yaitu sisi ABCD, sorry ya, bagian alas seperti. Karena ini adalah kubus, otomatis sisinya atau bagian bawahnya atau alasnya dia akan berbentuk
persegi, yaitu ada A, B, saya beri nama dulu A, B, C, D. Nah ini, berarti dia bentuknya persegi. Seandainya yang ditanya adalah jarak A ke C, nah ini disebut sebagai diagonal sisi. Nah, yang sama juga berarti B ke D pun juga disebut diagonal sisi. Karena panjang sisinya sama, nah di sini karena panjang sisinya sama, berarti dalam hal ini kita lihat, saya panjangin. Nah ini berarti yang paling mendasar adalah AC itu tegak lurus dengan BD. Nah, dari mana alasannya tegak lurus di sini? Yang pertama, karena ini adalah persegi, otomatis kalau sudutnya di sini, yang ini pasti 90 derajat. Karena sisinya pasti 90 derajat yang ini sudutnya. Kemudian, panjang sisi AB dengan panjang ruas garis AD, panjang ruas garis AB dengan AD itu kan sama. Berarti kan sudutnya kalau sama 90 bagi 2, berarti ini masing-masing 45 derajat. 45 derajat. Kalau misalkan perlakuan yang sama, nah di sini juga sama, saya buat sama sudut. Maka di sini pun 45. Nah, dengan demikian kan jelas. Berarti masing-masing 45. Artinya membagi. Nah, kalau membagi sudut seperti ini dengan cara yang sama juga, maka sudut yang di sini pun 45. Nah, kalau seandainya tengah-tengah ini saya beri titik 0, nah berarti kan salah satu segitiga saja. Segitiga saja ini kan ada 4 segitiga ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 buah segitiga yang otomatis juga panjang sisinya juga sama. Panjang sisinya masing-masing sama. Jadi dengan kata lain, panjang sisinya sama-sama sudutnya 45, di sini 45 berarti sudah 90 sisanya, maka di sini pun tegak lurus. Itu salah satu pembuktiannya bahwa AC tegak lurus dengan BD. Nah, kalau kita kembali ke bentuk soalnya, nah kita ke soal, oke, kita hapus dulu. Jadi kita gambar kembali kubus perseginya. Kemudian ini saya gambar tarik A ke C, diagonal sisi atau diagonal bidang nama lainnya. Jadi bisa disebut diagonal sisi atau diagonal bidang karena ini adalah bidang ABCD atau sisi ABCD, sisi dari sebuah kubus. Ya, kita mengenal teorema Pythagoras. Nah, adik-adik tentu sudah paham betul tentang Pythagoras. Nah, Pythagoras di mana panjang sisi miring kuadrat itu adalah penjumlahan dari masing-masing kuadratnya. Jadi AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian karena yang ditanya adalah AC, nah berarti kalau yang ditanya adalah AC, otomatis maka kuadratnya kita hilangkan akan berubah menjadi bentuk akar. Nah, maka di sini dapatnya adalah menjadi akar AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, ini seperti pada slide berikut ini. Nah, ini sama ya. Berarti kalau misalkan kita substitusikan nilai AB-nya itu adalah 6 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, BC-nya juga sama ya tentunya. Kemudian ini kita akar. Nah, kemudian hasilnya kita masukkan, nilainya berapa ini? 6 kuadrat itu adalah berarti ini 36 ya, ditambah dengan 36. Berarti kalau hitungannya adalah 72. Nah, adik-adik tentu paham akar 72 itu berapa? 72 itu merupakan hasil dari akar 36 dikali dengan akar 2. Nah, akar 36 adalah 6. Akar 2 kan nggak ada hasilnya, berarti akar 2. Maka jawabannya adalah 6 akar 2. Jadi, diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Nah, di sini adik-adik tentu akan bisa menyimpulkan kalau seandainya saya punya rusuk,
nilainya berapapun, kemudian ditanya diagonal sisi atau diagonal bidang, saya singkat DS atau DB ya, maka untuk mendapatkan hasilnya adalah cukup dengan rusuk kemudian di akar 2. Nah, seperti ini adik-adik. Ini ya, jadi informasinya seperti ini. Jadi kalau ketemu rusuk, maka diagonal sisinya adalah rusuk akar 2. Contoh, misalkan guru memberikan rusuknya. Nah, rusuknya tentu tidak disebut rusuk, tapi mungkin gurunya akan memberikan nilai jika AD sama dengan 8, nah, berarti kan AD itu ada rusuk. Nah, berapakah panjang A ke F? Nah, A ke F ini adalah diagonal sisi. Nah, berarti diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Nah, seperti ini. Itu ya, Adik ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau seandainya kebalikan, nah kebalikan. Seandainya kebalikannya misalkan diagonal sisinya yang diketahui. Contoh, misalkan diagonal diketahui. Contoh dalam soal misalkan gurunya memberi informasi jika panjang D ke G sama dengan kita ambil 8 cm. Nah, tentukan panjang C ke G. Nah, adik-adik ditanya panjang C ke G-nya bagaimana? Nah, gitu ya. Adik-adik tentu harus paham dulu D ke G itu berarti adik-adik amati D ke G itu apa. Jarak D ke G itu ternyata miring. Nah, itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, sisi mana? Sisi CDHG. Nah, pada bagian belakang kalau untuk kasus ini. Kalau kasus gambar saya. Kalau gambarnya dirubah ya tergantung nanti bentuknya di mana, tergantung bidang frontalnya. Ya, kemudian ditanya CG. Nah, yang ditanya C ke G, ternyata C ke G itu adalah rusuknya. Berarti yang ini adalah diagonal sisi, yang ini adalah yang ditanya adalah rusuk. Nah, ini kebalikannya. Padahal tadi informasi yang sudah saya berikan bahwa kalau rusuknya diketahui, maka diagonal sisinya adalah rusuk kemudian dikasih akar 2. Nah, sebaliknya bagaimana? Kalau diagonal sisi yang diketahui, ya kebalikannya, ya tinggal rusuk. Nah, berarti berapa dapetin untuk dapetin rusuknya? Nah, berarti caranya ya tinggal dibagi akar 2. Berarti nanti kalau ini kan R dikali akar 2. Berarti kalau yang kebalikannya adalah diagonal sisi dibagi akar 2. Nah, maka C ke G jaraknya atau disebut juga rusuk. Nah, maka jawabannya ya 8 cm dibagi dengan akar 2. Nah, tentu adik-adik kan akan menggunakan yang namanya kali sekawan. Berarti kalau kali sekawan berarti 8 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Nah, ini dari mana? Ya tergantung penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini kan akar 2. Maka dikali dengan akar 2. Bagaimana kalau penyebutnya? Misalkan penyebutnya bentuknya kita ambil di atasnya, bagian atas ini. Akar 2 ditambah 1. Nah, ini penyebutnya. Maka kali sekawannya ya kebalikannya. Akar 2 dikurang 1 per akar 2 dikurang 1. Gitu. Ya, Dedek tentu akan jauh lebih paham kalau misalkan Mbak Dedek berlatih. Nah, ini kalau kita kalikan berarti 8 dikali akar 2 ya tentu 8 akar 2 per, nah akar 2 dikali akar 2, nah itu jawabannya 2 atau akar 4 lah. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 kan di akar 2 cm. Maka bisa dijawab, nah ini kan 8 bisa dibagi dengan 2 dapatnya 4. Maka 4 akar 2 cm. Nah, logika simpelnya kalau misalkan ada soal kayak demikian, nah, berarti kalau misalkan 8 dibagi akar 2, berapa logika simpelnya? Jadi tentu langsung berpikir 8 dibagi 2 berapa? Oh, 4. Nah, ini akar 2 aja kita naikkan. Nah, sama saja jawabannya. Gitu ya. Kalau mau berpikir logis, kalau mau mengerjakan dengan bentuk perkalian akarnya atau kali sekawannya, silakan dengan demikian caranya. Oke, itu adalah jarak untuk dari diagonal sisi. Oke, bagaimana untuk kasus yang lainnya? Nah, misalkan
jarak A ke G. Nah, jarak A ke G itu siapa? Nah, jarak A ke G itu biasa dikenal dengan yang namanya diagonal bidang. Nah, ini diagonal, bukan diagonal bidang, diagonal ruang. Diagonal ruang. Jadi dari ujung satu ke ujung satu yang lain. Nah, ini tampak jelas ya gambar yang sudah saya punya ini. Nah, ini diagonal bidang. Nah, adik-adik harus sudah paham. Nah, kalau seandainya gambarnya saya keluarkan, nah ini seperti ini. Nah, berarti ini ada A, kemudian ada C, kemudian ada G. Nah ini ya. Kemudian C ke G itu adalah rusuk, maka ini 6 cm. Kemudian A ke C. A ke C siapa? A ke C adalah diagonal sisi. Ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi yang rusuknya nilainya 6. Nah, berarti diagonal sisinya cukup 6 akar 2 cm. Nah, ini udah paham ya. Kalau untuk diagonal sisi, mudah-mudahan paham. Nah, untuk mendapatkan AG, ini adalah segitiga siku-siku. Ditanyanya adalah jarak A ke G. Nah, ini kita menggunakan teorema Pythagoras kembali. Maka AG yang merupakan sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Jadi panjang AC kuadrat ditambah dengan panjang C ke G kuadrat. Gitu. Nah, yang ditanya dalam soal adalah nilai A ke G-nya saja. Otomatis kuadratnya kita hilangkan, berubah menjadi bentuk akar. Jadi AC kuadrat ditambah dengan C ke G kuadrat. Nah, ini seperti dalam soal. Ini sudah ada bentuknya. Sama ya, dari mana asalnya. Jadi tinggal masukkan nilainya. A ke G ini dilengkapi modulnya nanti ya. A ke C itu adalah diagonal sisi, berarti 6 akar 2, tapi dikuadratkan. Nah, oke. Nah, ini dikuadratkan, ditambah dengan C ke G itu rusuk, berarti 6 kuadrat. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk akar gini? Nah, kita lihat ya adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik mendapati nilai bentuk 6 akar 2 kemudian dikuadratkan, itu artinya 6 punya kuadrat, nah akar 2 juga punya kuadrat gitu. Kemudian bisa kita lihat 6 dikuadratkan itu adalah 36. Nah, akar 2 kalau dikuadratkan sama dengan kan akar 4. Nah, kalau boleh saya tulis akar 4. Nah, tentu akar 4 ada nilainya 36 dikali dengan 2. Nah, berarti dapatnya adalah 72. Berarti ini bisa saya tulis 72 ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. Nah, kemudian kita akar. 72 ditambah dengan 36. Nah, berapa 72 ditambah dengan 36? Nah, itu tinggal dihitung. Oke, berapa ini jadinya 108 ya. Nah, 108 itu kan artinya 36 dikali dengan 3. Maka kita dapatkan 6 akar 3. Jadi jawaban untuk jarak A ke G adalah 6 akar 3. Nah, adik pun juga bisa menyimpulkan. Jadi kalau misalkan rusuknya R, maka untuk mencari diagonal ruang atau DR saya singkat ya. Itu adalah R akar 6. R akar 3 ya, sorry aku akarnya. Nah, jadi jaraknya bagaimana kalau misalkan rusuknya 7? Nah, berarti diagonal ruangnya ya 7 akar 3. Sama halnya kalau misalkan dibalik. Nah, misalkan dibalik. Guru tentu akan memberikan sebuah soal di mana soal tersebut tidak menunjukkan bahwa diagonal ruangnya segini, maka rusuknya berapa tidak. Tapi guru akan memberikan soal dalam bentuk misalkan jika jarak H ke B, jarak H ke B adalah misalkan 8, nah gitu. Kemudian tentukan jarak A ke B. Nah, jarak A ke B berapa? Nah, tentu adik-adik harus mulai identifikasi siapa H ke B. Oh, H ke B adalah ternyata diagonal ruang.
A ke B siapa? Oh, ternyata A ke B itu adalah rusuk. Nah, berarti kalau mau mencari rusuk gimana? Ya berarti diagonal ruang dibagi dengan akar 3. Karena kalau mau mencari diagonal ruang saja, ya rusuk dikali dengan akar 3. Nah, gitu. Berarti berapa nilainya? Ya kita hitung rusuk. 8 dari cm satuannya misalkan. Dibagi dengan akar 3. Nah, caranya boleh menggunakan metode tadi, kali sekawan, atau langsung saja 8 dibagi 3 kan nggak bisa Adik. Tulis saja 8 per 3. Kemudian akar 3-nya kita naikkan. Nah, inilah jawabannya. Jadi simpelnya seperti ini. Ya, jadi konsepnya yang penting adik tahu konsepnya untuk kali sekawannya, maka caranya seperti ini. Oke. Kecuali kalau misalkan gurumu seperti tadi di contoh diagonal sisi, nah, berarti misalkan B ke D. Nah, misalkan jarak, jangan B ke D, D ke F lah. D ke F. Nah, misalkan D ke F adalah misalkan DKF-nya itu adalah 12 akar 6 cm. Nah, ini kan ada bentuk yang ada akar-akarnya. Yang ditanyanya dalam soal adalah misalkan A ke C. Nah, adik-adik juga harus mulai melakukan investigasi. Nah, jadi di cross check, nah dicari dulu ini apa sih, ini saya hapus dulu, dicoba saya hapus. Oke, ini saya hapus biar agak ruangnya luas. Oke, nah ini kita coba diagonal, kita lihat dulu D ke F itu siapa. Dari gambar ini D ke F ini ternyata diagonal ruang. Oh, ini adalah diagonal ruang. A ke C siapa? Oh, A ke C ini tadi. Ini adalah diagonal sisi. Nah, ada diagonal ruang, tapi yang ditanyain diagonal sisi. Nah, berarti adik-adik harus berpikir langsung. Yang harus kita cari adalah R, rusuk. Karena rusuk untuk mencari DS malah gampang. Ya, berarti yang pertama untuk mencari R berarti DR. Kita mulai dari DR. DR berarti kita bagi dengan akar 3. Berarti 12 akar 6 cm dibagi dengan akar 3. Kenapa akar 3? Tadi ini fungsinya. Nah, ini R akar 3 rumusnya. Jadi cara mudahnya. Nah, kalau ada soal kayak gini bagaimana? Ada langsung berpikir yang bisa dibagi dengan akar itu ya akar juga. Berarti akar 6 dibagi dengan akar 3. Dapatnya sisanya adalah akar 2. Jadi kita punya rusuk R sama dengan 12 akar 2. Nah, cm. Nah, bagaimana misalkan kasusnya kalau misal akarnya nggak bisa dibagi? Contoh, kita ambil contoh lain. Misalkan dalam soal 12 akar 7 lah. Nah, kan itu dibagi dengan akar 3. Nah, ini kan nggak bisa dibagi ya, adik-adik ya. Adik-adik langsung mikirnya ya, berarti yang bisa dibagi saja ya 12. 12 bagi 3 itu kan 4. Kemudian akar 3-nya naik, seperti tadi saya informasikan. Tapi kan dari awal kita sudah punya akar 7. Nah, akar 7 kita tulis. Sehingga kita tulis menjadi 4 akar 21. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau misalkan contoh yang lain, nah misalkan contoh yang lain lagi, misalkan yang benar-benar gak bisa dibagi, misalkan kita punya rusuknya adalah 11, kemudian akar 7. 11 akar 7 berarti diagonal ruangnya ya. Kemudian kita mau mencari rusuk, berarti kan dibagi akar 3 ya, adik-adik. Nah, ini kan gak ada yang bisa dibagi. Nah, jangan khawatir, tetap caranya sama, berarti 11 dibagi dengan 3 berarti 11 per 3. Kan nggak bisa dibagi. Akar 3-nya kita naikkan. Kemudian sedari awal kan sudah ada akar 7. Maka akar 7 kita tulis. Jadi jangan ditinggal. Tapi ini nggak ada di jawaban kalau kayak gini. Mana ini kita boleh kalikan. Namanya adalah akar 21. Berarti 11 per 3 akar 21. Itu jawabannya.
Nah, kira-kira seperti itu kalau misalkan kasusnya yang jelandeh. Bagaimana kalau kasusnya bentuknya, Pak, kalau kasusnya bentuknya nanti guru saya ngasihnya bentuknya akar, selain akar ada pecahan. Nah, misalkan diagonal ruangnya adalah kita ambil 7/3, atau 7/3, ya 7/3 lah. Nah, bagaimana mencari rusuknya? Ya kan tetap saja dibagi dengan akar 3. Berarti kan dibagi dengan akar 3. Nah, jawabannya bagaimana? Yang dibagi itu adalah bagian yang atasnya. Nah, bagian atasnya berarti 7/3. Tulis 7/3 juga. Akar 3-nya naik. Loh, akar 3 ininya kemana, Pak? Nah, akar 3-nya ini letaknya karena letaknya di bawah, maka ini kita geser. Kita tambahin sebelahnya. Nah, gini biar gampang cara begitu. Oke. Maka kita dapatkan nanti 7, nggak respon ini. Oke, kita tunggu. 7/3 kali 3, 9. Akar 3. Ini jawabannya. Oke, kita kembali ke soal kita. Ini saya coba hapus kembali. Nah, itu tadi kemungkinannya ya. Kalau misalkan gurunya memberikan angka yang sedikit nyeleneh gitu. Rusuknya kita sudah dapatkan tadi, karena kita tahu diagonal sisinya adalah 12 akar 6. Maka rusuknya ya mencari rusuk kalau dari diagonal ruang ya dibagi akar 3. Berarti yang bisa dibagikan akar 6 ya. Nah, dapat 12 akar 2. Kalau seandainya saya mikirnya begini, nah ini kasusnya takutnya karena menggunakan cara saya begini, nanti takutnya mikirnya 12 akar 6 dibagi dengan akar 3. Ini kan bisa juga berpikir begini, siswa. 12 bagi 3, 4. Kemudian akar 3-nya naik, sisanya ada akar 6. Nah, ini bagi ini, bagaimana ini nanti kan jadinya 4 akar 18. Nah, adik-adik jangan panik. Ini juga sama aja hasilnya. Berarti akar 18 itu kan akar 9 dikali dengan akar 2. Nah, jadi tentu tahu akar 9 itu adalah 3, akar 2 tetap. Berarti 4 kali 3, 12, akar 2. Jadi tetap sama saja. Jadi kalau memungkinkan bisa yang simpel ya harus yang simpel. Tapi kalau misalkan tidak ya pakai cara saya seperti itu ya nggak masalah. Jadi boleh. Jadi mana saja sebenarnya simpel bisa digunakan. Oke. Kita kembali ke soal tadi ya, Dede ya. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan rusuknya adalah 12 akar 2. Tadi dari diagonal ruangnya 12 akar 6. Yang ditanya adalah jarak A ke C atau diagonal sisi. Berarti A ke C itu karena diagonal sisi, maka rumusnya adalah rusuk akar 2. Berarti masukkan nilainya, rusuknya adalah 12 akar 2. Dari awalnya rusuknya 12 akar 2. Kemudian kan kita punya akar 2 lagi. Berarti di sini kita punya 12 akar 4. Nah, akar 4 itu adik-adik tentu paham ya. 12 kali 2. Berarti akar 4 itu kan 2. Berarti jawabannya 24. Jadi A, D ke F, kalau jarak D ke F adalah 12 akar 6, maka A ke C-nya adalah 24 cm. Gitu ya, Dede ya. Itu salah satu contohnya. Oke, kita sudahi sampai jarak A ke G dulu. Untuk video berikutnya kita coba lain waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.